Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, setelah lama tidak membuat video, memposting di YouTube, kini kembali lagi. Namun kali ini berbeda, jadi kita akan ke kediamannya Ustadz Yusuf dan kita akan melihat-lihat koleksi bukunya dari Ustadz Yusuf ya. Ini di samping saya sudah kelihatan rak, ada buku berjejer yang sangat banyak sekali. Oke, kita mulai saja. Jadi ibaratnya kita di sini, ini di rumahnya Mas Yusuf, kita di apa namanya, di perpustakaan ya, di perpustakaan, karena koleksinya sangat banyak sekali teman-teman sekalian. Ini saya mulai dari sini nih ya. Ini. Nah, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol sekilas. Gimana kok bisa mendapatkan atau bisa ngoleksi buku sebanyak ini? Nah, ini bukunya. Nah, saya agak dari jauh biar kelihatan. Oh, mulai dari atas sampai bawah. Buku semua ini banyak sekali. Ini belum yang sebelah sini. Nah, ini sebelah sini. Nah, mohon maaf, di atas ada tutup nasi. Nah, ini bukunya semua banyak teman-teman sekalian. Jadi kita mereview koleksi bukunya Mas Yusuf, tapi tidak satu persatu buku. Nah, banyak sekali. Ini mulai tahun berapa itu nanti kita tanya-tanya ke beliaunya. Belum lagi yang ini, kitab-kitabnya. Ya sekali. Dan teman-teman sekalian, penataan dari perpustakaan pribadi ini juga cukup bagus dan terhindar dari kelembapan tembok. Karena apa? Lemari atau rak buku ini ada sampai ujung. Biasanya kan kalau lemari rak buku itu hanya samping-samping saja. Nah, jadi ini tidak nempel tembok. Jadi insya Allah aman bukunya. Kenapa? Ternyata buku juga harus dijaga. Takutnya lembab. Nah, kayak ini. Nah, ini nggak lembab, aman. Nah, kemudian ini kitab-kitab besar ini teman-teman sekalian. Saya beberapa kali minjem buku dari Mas Yusuf ini buat referensi tugas, juga buat bacaan-bacaan ringan. Oke. Yang sebelah sini ini ada rak yang bagus. Ini recommended ini. Bagus raknya. Nah. Oke ya, ini bagian depan. Kalau dihitung nggak tahu berapa jumlahnya, bisa lebih dari 2000 buku atau bahkan lebih ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman, itu yang bagian depan. Nah, nanti kita akan lanjut di kamar yang sebelah. Masih ada lagi. Nah, ini aja sudah sebanyak ini raknya, kalau panjangnya tingginya tinggi sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teman-teman. Nah, nanti kita akan ke kamar sebelah yang ada bukunya juga. Nah, ada bukunya juga. Ini ada Mas Yusuf. Nanti kita tanya-tanya sama beliau. Ini ada rak buku juga, bukunya yang sangat banyak sekali. Nah, ini perpustakaan pribadi. Jadi kalau mau ngerjakan tugas, mau buat makalah dan sebagainya, nggak perlu ke perpus. Nah, tinggal ke sini, ngambil sesuai kebutuhan apa yang ingin ditulis. Banyak sekali ini teman-teman sekalian. Nah, ya, sini ada. Kemudian di sini ada, tapi ini belum tertata. Ini ada tapi belum tertata. Yang ini masih banyak juga.
Oke teman-teman sekalian ya, bukunya banyak sekali, perpustakaan bener ini. Ya, tertarik. Bagian terakhir teman-teman sekalian, ini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Yusuf ya. Ini juga masih ada bukunya yang masih di bawah, belum tertata ini. Sepertinya ini baru beli. Nah ini kita sudah bersama Ustadz Yusuf. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan tentang buku ya, berkenaan dengan buku, koleksi-koleksinya lah maksud saya. Oke, teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah melihat koleksi bukunya Pak Yusuf, maka sekarang kita bertemu sama beliau ya. Selamat pagi Ustadz Yusuf. Selamat pagi. Oke. Ini saya penasaran, mau tanya-tanya tentang koleksi bukunya ini. Ini tahun berapa ngoleksi buku itu? Mulai ngoleksi. Awalnya dari tahun 2000, ketika awal kuliah. Kesukaan bacanya ketika SMP. Ya, terus koleksinya dari sejak kuliah S1, berarti kisaran 2003 sudah. Dan bukunya di kampung, di sini diawali, kalau tinggal di Malang diawali tahun 2008. Oh iya, pada waktu masuk di Malang itu ya itu kuliah. Jadi buku yang ada di sini 2008. Tapi mulai koleksinya sebelumnya sudah 2003, tapi di Kalimantan. Oke. Jadi mulai dari 2003 teman-teman. Pak Yusuf ini sudah mulai ngoleksi buku. 2003 itu saya baru kelas 1 SMA. Oh iya. Jadi belum paham. Oh, saya sudah tua dong berarti. Jadi belum begitu mengenal buku dan sebagainya. Ya. Jadi terus 2008 ke Malang, itu kuliah S2 ya Pak Yusuf ya? S2. Mulai kuliah S2. Oh iya. Di situ saya mengawali untuk ke toko-toko buku. Kemudian kalau ada pameran saya beli. Oke. Jadi ini teman-teman, Pak Yusuf ini dari dulu memang teman akrab dan satu kamar juga pada waktu kuliah di sini. Oh, iya. Nah, cuman udah lupa saya karena 2008. Jadi Pak Yusuf di sini 2008 itu masuk S2, saya baru kuliah. Baru kuliah S1, jadi memang jaraknya jauh. Dan saya kelihatan tua. Masih kelihatan muda ya, teman-teman. Nah, oke. Terus yang kedua nanti Pak Yusuf, ini inspirasinya untuk mengoleksi buku hingga dapat sebanyak itu dari mana, atau dapat wangsit kalau bahasanya? Iya. Pertama dari dari hobi sebenarnya. Hobi, ada rasa ingin tahu. Kemudian berusaha untuk apapun uang yang kita dapat dari orang tua maupun beasiswa, kita sisihkan untuk membeli buku. Gitu. Bahkan uang belanja pun keseharian atau uang makan kita itu lebih penting beli buku dibandingkan gitu ya. Makan. Dulu pada saat semangatnya. Sekarang masih semangat kan? Oh, semangat. Sekarang uang makan lebih penting. Jadi lebih suka kalau dapat uang diutamakan membeli buku dibandingkan membeli makanan pada saat itu. Makanya bukunya lebih banyak daripada makanannya. Bahkan puasa juga mungkin itu Pak Yusuf. Oh enggak. Maksudnya puasa untuk tidak beli jajan, beli makan, untuk beli buku kan gitu maksud saya. Bahkan ada sebuah keasikan dan kebahagiaan tersendiri ketika kita sudah membeli buku yang buku itu memang kita sukai. Oh gitu. Contohnya? Contoh misalnya buku yang berkaitan dengan psikologi perkembangan atau berkaitan dengan perasaan misalnya. Cinta misalnya. Kemudian kita baca kok menarik. Itu kita tidak punya uang, itu kepikiran. Bahkan di toko buku itu kita tandain, ini buku ini kita simpan, jangan sampai diambil orang. Sampai begitu. Ya, jadi kita simpan, nanti pas kita kumpulkan uang tuh langsung ke sana. Tapi pernah juga ketika sudah kita kumpul ternyata bukunya hilang. Ya, diambil orang lain. Itu langsung saya cari sampai habis itu. Pokoknya saya tanya penjualnya, ini bukunya ini di mana, dari Singapura. Pokoknya sampai ketemu. Perjuangan untuk mendapatkan buku yang
memang diminati gitu. Iya, benar. Yang paling banyak ini buku tentang apa kira-kira Pak Yusuf? Kalau dilihat sih lebih banyak buku tentang persoalan cinta misalnya. Cinta. Ya. Karena memang cinta itu ya namanya cinta. Ya. Lebih ke psikologi perasaan manusia gitu. Perasaan untuk memahami orang lain juga. Nah, itu yang menarik dibandingkan buku-buku yang lain. Kalau buku-buku lain itu kan terlalu berat. Benar. Apalagi filsafat, ya kan? Itu lebih berat lagi. Jadi yang rileks saja yang membuat kita nyaman. Benar. Kemudian kita menjadi semangat membaca juga ada, gitu kan. Untuk ini wisata ya. Iya, wisata juga nambah wawasan. Mungkin ini yang terakhir ini Pak Yusuf. Kira-kira kalau dijumlah dari sekian banyak itu berapa jumlahnya bukunya itu? Ya sampai 2000-an mungkin. Ya, semuanya. Kisaran gitulah. Sampai 2000 ya. Ya. Oh, itu belum terhitung yang di rumah. Oh, di rumah ada juga. Ya, di rumah Kalimantan. Ya, Kalimantan. Alhamdulillah hilang juga kayaknya. Tapi ada di rumah tuh sekitar kalau dihitung ada 4 kardusan lah, 5 kardusan. Oh, banyak sekali itu. Ya. Banyak sekali. Belum diekspor ke sini. Kira-kira ini Pak Yusuf, ada nggak temen yang minjam terus lupa mengembalikan gitu? Bukan tidak dikembalikan, lupa mengembalikan. Karena dia minjam merasa milik pribadi. Oh gitu. Ya. Dan juga saya lihat di situ belum ada tanda milik perpus pribadi Pak Yusuf itu belum ada. Memang saya setiap buku yang saya punya itu memang saya nggak pernah ngasih nama. Dikasih aja Pak Yusuf. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Dikasih tanda kayak di perpustakaan kayak gitu biasanya di bawah sini atau di sini kan ada tandanya. Di isolasi. Ya hanya sekedar karena buku itu kan berharga, perjuangan untuk mendapatkan tadi ceritanya sampai rela tidak makan. Bahkan menghutang kan? Bahkan menghutang untuk beli buku itu. Tapi sudah disaur yang penting. Alhamdulillah. Oke. Terakhir tadi udah terakhir, ini paling terakhir lagi ya. Itu inspirasinya atau motivasinya untuk mendapatkan buku itu juga motivasi bagi teman-teman di rumah. Itu bagaimana Pak Yusuf melihat perkembangan sekarang, buku itu sepertinya sudah agak kurang diminati. Kenapa sudah beralih ke digital? Jadi karena di HP sudah ada buku, akhirnya buku yang berbentuk begini ini tidak dibeli atau tidak diminati, bahkan bacanya sekarang langsung. Nah, mungkin bisa memberikan tips untuk kita semua, teman-teman juga yang pemirsa yang mendengarkan, yang melihat video ini, bagaimana sih caranya atau untuk membangkitkan motivasi kita supaya kita bisa kembali membeli atau membaca dari buku, khususnya buku yang aslinya. Oke. Memang kita lihat ya di perkembangan digital atau kita sebut dengan era 4.0 lah. Bahasa kerennya 4.0 gitu kan. 4.0 dan semua beralih ke digital, ke PDF, sehingga semua orang bisa mengakses lewat Play Store kemudian PDF. Nah itu, tapi persoalannya adalah ketika paketan, sinyal, kemudian kekuatan membaca kita di HP itu kan berkurang ya. Nah itu juga akan mempengaruhi minat kita membaca. Tapi kalau kita misalnya memiliki secara klasik atau manual seperti ini, kita miliki satu, kita memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya tentunya untuk keluarga ketika untuk diwariskan. HP kan nggak mungkin diwariskan, kan? Kasih di share misalnya, dia bisa hilang, gitu kan? Hilang HP-nya, hilang semua PDF-nya. Nah, tapi kalau di buku kita bisa memanfaatkannya seumur hidup kita, bahkan kita bisa mewariskan. Bahkan kita bisa infak dan sedekahkan ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah. Nah itu manfaatnya lebih banyak dibandingkan digital. Nah digital itu bagusnya ketika kita posisi dalam perjalanan. Ya kan kita nggak mungkin ada waktu membawa semua buku, sehingga digital itu penting dalam kondisi tertentu. Tapi kalau manual itu segala apapun kita penting karena dia bisa terjaga, bisa diwariskan, bisa bukti otentik bahwa kita punya purpose dan bisa untuk orang-orang membacanya. Itu mobil pintar lah bahasanya. Cukup ya Pak Yusuf ya. Itu
teman-teman sekalian, jadi kita berbincang ringan sekilas dengan Pak Yusuf mengenai buku koleksi beliau ya. Untuk tulisan sendiri sudah ada Pak Yusuf dalam bentuk buku? Oh belum, Belum karena ya? saya lebih banyak koleksi buku dan membaca dan mengupdate status. Oh gitu. Iya. Tapi nanti kalau bisa biar kita tidak hanya membaca atau kita membaca buku orang lain, kalau bisa nanti buku kita yang dibaca orang lain gitu Oh Pak Yusuf. benar. Nah, Karena sudah banyak ini. Iya ini penanyanya ini pengalaman tulisannya banyak. Oh, Ini gitu. harus berguru nih. Ah. Ya. Sama-sama. Nanti Mas Amir belajar. bisa memberikan pengantar nanti di bukunya kalau jadi. Oh gitu Pak. Terjadi kalau dibuat. Gitu. Tapi sudah ada kan rencana dan baru dalam bentuk outline-nya lah. Oh ya sudah ada, insya Allah kalau tidak ada outline cepat itu nanti. Amin. Itu teman-teman sekalian, saya kira perbincangan kita di pagi hari ini. Jadi tadi pagi itu saya sudah ke tempatnya Pak Yusuf untuk menunggu mau melihat-lihat perpustakaannya beliau ya. Dan ini saya mengganggu waktunya sebentar, gak apa Pak Yusuf ya? Alhamdulillah saya dikunjungi sama penulis yang sangat terkenal di dunia koran. Oh gitu, sama. Nah, itu aja teman-teman, terima kasih semuanya. Bisa posisi ke sana Pak Yusuf. Jangan lupa apa Pak Yusuf? Like, share, and subscribe gitu teman-teman sekalian di channel kita Mas AR. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda insya Allah. Demikian, terima kasih kru ya. Ada Mas Dikti krunya ini yang memegang kamera atau memvideo kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.